Sebelumnya saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman kita kepada Tuhan. Iya, saya akan bacakan yang sudah masuk. Shalom. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Saya salah satu jemaat Misbah Doa sejak tahun 2021. Saya sudah mengikuti channel Ibu yang selalu menguatkan iman dan percaya dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Banyak mujizat yang kami alami dalam rumah tangga dan juga pekerjaan. Tahun lalu suami diizinkan Tuhan terkena COVID ya, dan harus diisolasi di rumah sakit sekitar 20 hari. Untuk diketahui bahwa suami saya seorang perokok ya. Dia seorang perokok berat yang selama ini saya terus gumuli agar Tuhan menjamah dia agar dia berhenti dari kebiasaan merokok tersebut. Dan ternyata lewat penyakit COVID ini, puji Tuhan, Tuhan turut bekerja sehingga suami saya sekarang sudah berhenti merokok gara-gara kena COVID, saudara ya. Luar biasa bahwa Tuhan turut bekerja melalui penyakit COVID. Tuhan mendatangkan kebaikannya dan juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak dapat lagi kita hitung dalam kehidupan kami sekeluarga. Amin. Benar ya, dikatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Suaminya kena COVID, dari situ berhenti merokok. Dan saya juga mau cerita, mau bersaksi tentang sesuatu yang saya alami ketika ada masalah di kantor. Ya, menurut saya bahwa itu adalah hak saya untuk mendapatkannya. Tapi karena kesalahan staf saya, maka tunjangan itu tidak full saya dapatkan. Lalu saya memarahi semua staf saya yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Saking marahnya sampai-sampai kepala saya terasa sakit. Waktu saya tiba di rumah, saya berbaring. Dan saya pun akhirnya menyadari bahwa kemarahan inilah yang membuat saya sakit kepala. Dan kemudian saya berdoa, saya meminta ampun kepada Tuhan. Walaupun saya sadar bahwa kemarahan saya ini adalah sesuatu yang wajar sebagai pimpinan. Dan memang staf saya itu salah. Namun saya tahu Tuhan mau supaya saya merendahkan diri. Dan saya harus mengetahui bahwa itu tidak baik. Puji Tuhan, saudara ya. Dan puji Tuhan, akhirnya hati saya bisa tenang dan sakit kepala saya sembuh. Dan hati saya pun menjadi damai sejahtera. Saat itu, saya juga memutar channel Ibu dan saya mendengar firman Tuhan di mana Ibu mengulas tentang kisah Naaman yang intinya dia disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit kustanya karena dia merendahkan dirinya. Padahal dia adalah seorang yang terpandang. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang menyadarkan saya, juga kepada Ibu Debbie yang selalu mengulaskan firman Tuhan secara kontekstual serta mudah untuk kami pahami. Doa saya, Ibu Debbie terus mengemban tugas sebagai pemimpin suatu instansi agar selalu tugas saya, doa saya ya, doakan saya Ibu Debbie dalam saya mengemban sebagai pemimpin di sebuah instansi agar saya selalu hidup takut akan Tuhan dan sebagai awal dari hikmat dan pengetahuan. Demikianlah kesaksian saya. Semoga Ibu Debbie menjadi saluran berkat dan seluruh tim yang melayani dengan sukacita. Lebih banyak lagi orang yang bertobat sehingga mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Ibu dari salah seorang jemaat Misbah Doa di Makassar ya. Kapan-kapan kalau Ibu ke Makassar kabari saya dan kita bertemu. Amin. Puji Tuhan. Satu kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, sudah lama Ibu berdoa untuk suami berhenti merokok. Ya, dan akhirnya merokoknya berhenti gara-gara kena COVID. Dan juga ya satu kesaksian yang luar biasa di mana Ibu mau terus dipulihkan Tuhan sehingga ketika Tuhan menegur sebagai pimpinan, Ibu berhak marah apalagi kalau staf salah. Tapi Tuhan menegur Ibu dan berkata itu tidak benar. Dan akhirnya Ibu bertobat
ya minta ampun dan Tuhan akhirnya memulihkan. Saudara, banyak hal di hidup ini yang seringkali terjadi tanpa kita sadari. Kita merasa itu wajar, itu pantas, memang harus begitu. Tapi seringkali kita lupa bahwa semua itu tidak berkenan pada Tuhan. Biarlah kita selalu meminta pimpinan Tuhan, ya tuntunan Tuhan, sehingga kalau kita melakukan kesalahan, Tuhanlah akan menegur, dan mari kita punya hati yang selalu mau untuk bertobat. Terima kasih Ibu dari Makassar, kesaksiannya luar biasa. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Yosua pasal 21, itu tentang pembagian tanah, saudara bisa baca sendiri. Ya, dan kemarin kita sudah mengakhiri dengan pasal 45. Ya, Yosua 21 dikatakan ayat 45 kemarin, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi semua janji Tuhan itu tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan itu sedang juga dan sudah memberi janji kepada kita. Dan Dia tidak mungkin tidak memenuhi janji-janjinya. Hanya kita sekarang, apakah kita mau turut bekerja sama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Ya, kita sudah membaca tadi malam. Ya, contoh dengan kesaksian tadi juga, ibu, ya Tuhan mau menyembuhkan, tapi kalau ibu nggak mau bertobat, ya tetap sakit kepala karena marah-marah. Tapi ketika ibu mau bertobat, akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan. Saudara, ada timbal balik, ada sebab akibat. Kalau kita taat, maka mujizat terjadi, janji Tuhan tergenapi. Kalau tidak, ya sudah, semuanya lewat begitu saja ya. Baik, kita lanjut sekarang. Yosua 22 ayat yang pertama, suku-suku di seberang sungai Yordan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 3, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan, perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 4, tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Dan di seberang Yordan, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu yang hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepaskan mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Ya, saudara, Yosua pasal 22. Jadi kita tahu bersama, sebelum penaklukan itu dimulai, suku-suku ini diberi tanah di sisi timur sungai Yordan. Namun sebelum bisa mendiaminya, mereka harus lebih dahulu berjanji untuk membantu suku-suku yang lain menaklukkan negeri yang di sisi barat. Jadi kita ingat dulu ya, ketiga suku ini dipakai untuk membantu suku-suku lain untuk masuk ke tanah perjanjian. Ingat ya, jadi kita tahu bersama dulu orang Gad dan suku Manasye dan juga orang Ruben, mereka itu meminta dulu tanah di tepi sungai Yordan karena mereka ingin menggembalakan ternak-ternak mereka. Lalu Yosua berkata, baik tetapi kamu harus membantu saudara-saudaramu untuk berjuang masuk ke tanah perjanjian. Nah, sekarang semua saudara-saudara mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, sehingga Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka,
Ya, kamu itu sudah taat, kamu memelihara seluruh perintah Tuhan, bahkan kamu juga tidak meninggalkan saudara-saudaramu, mereka kamu bantu untuk mereka masuk ke tanah-tanah yang sudah Tuhan janjikan, ya. Dan juga sekarang Tuhan Allah sudah memberikan mereka ketentraman dan keamanan. Jadi, ya Yosua berkata, kamu boleh pulang ke tanah yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Ya, mereka dengan sabar dan dengan tekun menjalankan tugas-tugas yang telah mereka janjikan kepada Yosua untuk membantu saudara-saudara suku lain masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua memerintahkan mereka untuk melakukan tugas-tugas itu. Pada akhirnya mereka diizinkan untuk kembali kepada keluarga mereka dan membangun kota-kota mereka. Bahkan mereka ya meneruskan sampai selesai, ya, dan itu luar biasa, ya. Kita lihat mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah, tugas-tugas itu sampai selesai, ya, sehingga mereka itu tidak meninggalkan saudara tugas. Sudah mendapat bagian tanah, tapi Tuhan suruh untuk bantu saudara-saudara yang lain untuk masuk ke negeri itu. Jadi mari kita berhati-hati dan waspada saudara terhadap godaan, ya, untuk kita ini cepat berhenti dan meninggalkan pekerjaan Tuhan, ya, bahkan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kita ini lupa, ya, bahwa Tuhan itu sudah memberikan tanggung jawab. Dari suku-suku ini kita belajar mereka menyelesaikan tugas mereka sampai pada akhir, tidak main-main. Bahkan dari sini juga kita belajar bahwa mereka sangat komitmen dengan janji, ya, sekalipun mereka sudah diberi tanah di bagian tepi sungai Yordan untuk beternak, tapi mereka ikut berjuang dan masuk sampai saudara-saudara yang lain memiliki tanah dan masuk dengan kemerdekaan, saudara, ya. Kita lihat di sini, dari sini Yosua secara singkat menyatakan lagi pesan-pesan kepada mereka. Yosua mengingatkan apa yang dulu disampaikan oleh Musa, ya, kepada bangsa itu, ya, dikatakan bahwa haruslah kamu hidup, ya, lakukanlah dengan setia perintah dari hukum yang sudah dituliskan oleh Musa hamba Tuhan itu. Dan Yosua mengingatkan mereka untuk mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi Yosua mengingatkan kembali kepada suku-suku ini. Agar apa, saudara? Ketaatan itu harus didasari oleh kasih kepada Allah. Walaupun orang-orang Israel sudah menyelesaikan tanggung jawab mereka, ya, secara, ya, perjuangan mereka, ya, Yosua mengingatkan mereka tentang tanggung jawab rohani mereka kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara, ya, kita juga begitu. Ya, saat kita memikirkan apa yang harus kita kerjakan dan kita lupa untuk memikirkan, ya, bahwa kita ini harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan sekedar melakukan sesuatu, tapi biar segala pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan apa yang kita lakukan lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dan kalau kita mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita pasti akan terus mengasihi Dia dengan penuh sukacita, bahkan bisa melayani Dia. Ya, dan kita tidak boleh membiarkan pelayanan kita, ya, menghilangkan kasih kita kepada Allah. Harus tetap mengasihi Tuhan, memberi waktu bagi Tuhan, hidup sesuai jalan-jalannya, ya, taat kepada hukum-hukumnya. Bukan hanya melayani tapi tidak mengasihi Tuhan, buat apa, ya? Jadi Tuhan menyuruh mereka mengasihi. Kamu sudah selesai melakukan tugasmu, membantu saudara-saudaramu untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi Yosua ingatkan, ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ketaatan tanpa kasih itu tidak mungkin, saudara, ya. Video ini sangat bagus untuk didengar atau ditonton, yang sangat membangun iman, menguatkan iman kita. Puji Tuhan, haleluya.